Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fitri Faradisa, nomor BP 2011031002, kelas 3 PIR. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang analisis sumber daya proyek konstruksi. Dasar skedul pekerjaan. Skedul pekerjaan tidak dapat dijamin tanpa didukung oleh skedul sumber daya, seperti bar chart, diagram vektor, diagram network. Jenis skedul sumber daya: dokumen kontrak, skedul pekerjaan, skedul sumber daya. Dokumen kontrak ada analisis kebutuhan sumber daya tenaga, analisis kebutuhan sumber daya alat, analisis kebutuhan sumber daya material yang menghasilkan jumlah kebutuhan sumber daya. Faktor penting dalam analisis sumber daya: kemampuan. Yang pertama, produktivitas tenaga dan alat, waste material. Produktivitas tenaga dan alat meliputi kebutuhan sumber daya tenaga, kebutuhan sumber daya alat. Waste material, kebutuhan sumber daya material. Produktivitas dan waste. Data kedua hal tersebut di atas perlu diketahui secara jelas untuk mengetahui secara jelas tingkat kemampuan perusahaan dalam bidang efisiensi. 2. Dipakai sebagai pedoman dalam menyusun program kerja dan program peningkatan efisiensi perusahaan. 3. Digunakan sebagai toltok untuk kemampuan bersaing. Produktivitas. Secara teori, produktivitas adalah output dibagi dengan input. 2. Rumus umum produktivitas: output per satuan waktu per input. Output adalah kuantiti pekerjaan, input adalah tenaga atau alat yang digunakan. Faktor yang mempengaruhi produktivitas. Produktivitas tidak dapat distandar atau dipastikan karena ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas antara lain adalah kondisi pekerjaan dan lingkungan, supporting dari sumber daya, keterampilan tenaga atau kapasitas alat, motivasi tenaga kerja atau operator, cara kerja atau construction metode, manajemen SDM dan SDA. Waste material. Yang pertama, pengertian waste adalah kelebihan kuantiti material yang digunakan atau didatangkan yang tidak menambah nilai suatu pekerjaan. 2. Waste hampir selalu ada, apapun penyebabnya, oleh karena itu harus ada program menurunnya. Jenis waste material ada 2. Yang pertama, waste material secara individu. Yang kedua, waste material campuran. Untuk material campuran seperti hot mix, beton, dan lain-lain dapat terjadi waste ganda. Penyebab waste material dapat bermacam-macam, antara lain produksi yang berlebihan atau dimensi yang terlalu besar. Yang kedua, transportasi baik dalam lokasi maupun di luar. Yang ketiga, cara penyimpanan di gudang ataupun di luar gudang. Yang keempat, over quality. Yang kelima, persediaan yang berlebihan atau overstock. Yang keenam, penggantian atau perbaikan secara pekerjaan karena cacat atau tidak memenuhi persyaratan. Kemudian kehilangan baik yang belum dipasang maupun yang sudah dipasang. Analisis sumber daya. Kuantiti pekerjaan sesuai gambar, waktu yang diterapkan menghasilkan produktivitas yang diperlukan, produktivitas yang ada, kebutuhan dan jadwal sumber daya. Kebutuhan sumber daya. Produktivitas tenaga kerja secara individu atau Q1, di mana Q1 adalah kuantiti pekerjaan yang dapat diselesaikan per satuan waktu oleh satu tenaga. Yang kedua, produktivitas tenaga kerja secara kelompok atau Q2, di mana Q2 adalah kuantiti pekerjaan yang dapat diselesaikan per satuan waktu oleh satu kelompok tenaga.
Yang ketiga, faktor jumlah kebutuhan tenaga diperlukan dari produktivitas yang diperlukan dibagi dengan produktivitas yang ada atau kemampuan yang ada. Standar kualitas pekerjaan. Yang pertama, produktivitas tenaga kerja diukur dengan kuantiti pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan memenuhi persyaratan mutu. Yang kedua, untuk persyaratan mutu, tenaga kerja tidak dapat diberikan spek begitu saja. Yang ketiga, khusus untuk pekerjaan finishing yang memerlukan persyaratan mutu harus dapat ditunjukkan secara jelas, misalnya dengan mock-up. Untuk kualiti yang sifatnya dapat diukur, hasil kerja diuji dengan alat tes, lab, dan lain-lain. Analisis sumber daya tenaga dapat untuk menetapkan produktivitas tenaga kerja diperlukan informasi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah dan komposisi jenis tenaga yang diperlukan dalam penyelesaian suatu pekerjaan. Kemudian harga satuan upah borong dari pasar untuk pekerjaan tersebut. Yang terakhir, harga upah harian menurut pasar untuk tenaga kerja yang bersangkutan. Contoh analisis sumber daya tenaga. Yang pertama, untuk melaksanakan pekerjaan pasangan batu bata diperlukan 1 tukang batu dibantu oleh 2 pekerjaan atau connect. Yang kedua, upah harian menurut pasar untuk tukang 70 dan untuk pekerja 30 per hari. Harga pasar upah borong pasang batu 12.000 per meter persegi. Contoh analisis sumber daya tenaga. Biaya per hari menurut upah harian sebagai berikut. Tukang 70.000, pekerja 30.000, jumlahnya 130.000. Harga di pasar 110.000 per meter persegi. Produktivitas minimal per hari adalah 130.000 dibagi 10.000 13 meter persegi. Dengan demikian, setiap harga borongan yang diajukan mandor harus dijamin berapa proses produktivitas per hari. Faktor yang mempengaruhi. Pertama, keterampilan kerja. Perlu pedoman berupa referensi, keterangan pengalaman, sertifikat khusus untuk bangunan tinggi. Pekerja harus bebas dari takut ketinggian. Motivasi tenaga kerja. Perlu diketahui apa motivasi dari para tenaga kerja. Yang ketiga, cara kerja. Perlu diberi cara kerja yang efisien. Yang keempat, manajemen. Perlu dukungan dari manajemen. Pertimbangan pengadaan TK tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja mampu mencapai mutu pekerjaan yang dipersyaratkan. Yang kedua, produktivitas tenaga kerja sesuai dengan time schedule yang ada. Yang ketiga, harga borongan atau upah harus sesuai dengan budget. Kebutuhan sumber daya alat. Kapasitas alat yang diberikan oleh pabrik pembuatnya adalah produktivitas. Yang kedua, produktivitas real adalah dipengaruhi oleh kondisi alat dan kondisi pekerjaan, keterampilan dan motivasi operator, komposisi alat dan cara kerja manajemen. Produktivitas real ada 2 macam, produktivitas individu alat, produktivitas kelompok alat. Kebutuhan sumber daya alat. Untuk pekerjaan angkutan, maka produktivitas dipengaruhi oleh jarak angkutan dan kecepatan alat angkut dalam bergerak. Untuk pekerjaan yang memerlukan kerjasama lebih dari 1 alat, maka produktivitas kelompok perlu jadi perhatian. Yang ketiga, produktivitas yang terkecil dari anggota kelompok akan menentukan produktivitas kelompok tersebut. Produktivitas kelompok secara kasar. 3 jenis alat kerjasama untuk pemindahan tanah, yaitu bulldozer, bulldozer, dump truck. Bila digunakan, produktivitas kelompok secara besar 1000 meter persegi 1000 meter persegi per jam. WL dan DT harus ditambah. Bila diinginkan produktivitas kelompok secara produktivitas kelompok secara detail.
Bisa dilihat di tabel berikut. Kebutuhan sumber material, kemampuan yang diperlukan untuk menyusun kebutuhan sumber daya material adalah mampu menyusun WBS atau rincian item pekerjaan, mampu menghitung kuantiti dari item pekerjaan, mampu membuat time schedule proyek, memahami jenis-jenis material yang diperlukan tiap item pekerjaan, memahami tingkat waste dan produktivitas akan diperhitungkan dari kelima butuh tersebut di atas yang berkaitan secara langsung dengan material adalah 2 butir terakhir. Jenis pekerjaan ditinjau dari kebutuhan sumber daya. Jenis pekerjaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pekerjaan yang hanya memerlukan tenaga saja, pekerjaan yang memerlukan tenaga dan material, pekerjaan yang memerlukan tenaga dan alat. Menghitung sumber daya, tiap item pekerjaan diuraikan kebutuhan sumber dayanya. Contoh sebagai berikut. Item pekerjaan, kode, faktor, kuantiti, harga, satuan, jumlah harga. Merinci sumber daya material, tiap item pekerjaan direkap kebutuhan sumber dayanya. Contoh sebagai berikut. Untuk menghitung kebutuhan sumber daya tenaga kerja menggunakan daya sebagai berikut. Komposisi tenaga kerja yang digunakan, misalnya 1 tukang batu dan 2 pekerja. Produktivitas kelompok kerja, misalnya 13 meter persegi per hari. Produktivitas yang ditentukan berdasarkan time schedule, misalnya 500 meter persegi per hari. Per hari dibutuhkan 500 atau 13 kelompok. Merinci sumber daya kelompok. Pengendalian waste material. Waste material dapat dihindari tetapi perlu dikendalikan. Tingkat waste yang dapat dikendalikan merupakan kemampuan dari personel atau organisasi. Selayaknya ada kegiatan pengendalian agar kemampuan yang ada jadi meningkat. Waste material atau risiko. Waste yang terjadi adalah merupakan sebagian dari risiko. Risiko berlaku untuk pengendalian waste. Ada 4 macam tanggapan risiko, yaitu risiko ditolak, risiko dialihkan, risiko dikendalikan, risiko diterima. Dalam praktek ketiganya dapat terjadi suatu kegiatan. Jenis satu material. Dari proses penanganan material, maka ada 4 jenis kelompok waste, yaitu raw material berupa bahan baku diperoleh di lokasi proyek. Yang kedua, material campuran berupa bahan campuran dari raw material yang dapat diproses di lokasi maupun di luar lokasi. Material jadi berupa material pabrikan yang tinggal dipasang di lokasi. Material prefab merupakan komponen bangunan yang dirangkai atau dicetak di luar lokasi. Waste atau strategi bersaing. Menekan waste maksimal mungkin adalah salah satu strategi dalam menerapkan bid price. Upaya-upaya menekan waste adalah pembelian material jadi atau prefab atau material campuran, sistem pengukuran yang cermat untuk material lepas, batu, pasir dan lain-lain, mengurangi intensitas pemindahan material, meningkatnya sistem keamanan, menunjuk petugas yang memahami spek material. Proses schedule allocation adalah suatu sistem yang mengatur jumlah sumber daya pada suatu jaringan kerja proyek sehingga proyek dapat disesuaikan dengan jumlah sumber daya yang tersedia sesuai waktu yang diterapkan. Resource allocation sangat penting dilakukan terutama bila jumlah sumber daya sangat terbatas. Sumber daya versus waktu. Sumber daya versus waktu 2. Sumber daya versus waktu 3. Resource referencing. Bila sumber daya tersebut dapat durasi proyek sudah fix, maka perlu dilakukan resource leveling untuk mengatasi keterbatasan sumber daya tersebut. Tujuan dari peralatan sumber daya adalah untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada, untuk menjaga efisiensi jumlah kebutuhan sumber daya tenaga dan sumber daya alat, untuk mengurangi fluktuasi jumlah kebutuhan sumber daya. Metode alokasi sumber daya. Schedule pengadaan sumber daya adalah
merupakan kumpulan sumber daya dari kegiatan yang Skedul pengadaan sumber daya adalah merupakan kumpulan sumber daya dari kegiatan yang bersamaan pada satu periode. Bila jumlah sumber daya pada suatu periode melebihi jumlah sumber daya yang ada, maka perlu dimeratakan dengan cara menggeser-geser kegiatan yang ada. Kegiatan yang dapat digeser-geser adalah kegiatan yang memiliki float time. Penggeseran dengan airlines date bisa dilihat dari tabel berikut. Penggeseran dengan list date, penggeseran dengan limit, jumlah pengadaan sumber daya. Jadwal pengadaan sumber daya dibuat atas dasar 3 hal, yaitu jadwal pelaksanaan pekerjaan yang memerlukan sumber daya, jadwal kegiatan persiapan yang diperlukan untuk pengadaan sumber daya yang bersangkutan, kebijakan stok material. Jadwal persiapan tenaga bisa dilihat sebagai berikut. Jadwal persiapan alat A. Menunjukkan sumber alat. B. Negosiasi harga dengan pemilik alat. C. Mobilisasi alat. D. Persiapan pekerjaan. Jadwal persiapan material. Kebijakan stok material. Kebijakan stok material ditetapkan lebih dahulu sebelum penyusun jadwal. Jadwal pengadaan material dibuat untuk satu periode stok yang ditetapkan. Jadwal pengadaan material untuk stok awal yang paling penting dan memerlukan. Kebijakan stok material dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain kapasitas gudang, kondisi keuangan, tingkat kesulitan pengadaan, tingkat kadaluarsa material, dan lain-lain. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.